Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita. Kita percaya hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari buka hatimu. Siapkan hatimu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan.
buka setiap hati kami lebih dalam lagi menyembah Engkau. Dalam keadaan apapun, kami mau percaya setiap mulut kami bisa menyembah Engkau, Tuhan. Bebaskan setiap kami menyembah Engkau ya Tuhan. Roh-Mu yang ada di tengah kami, Roh-Mu yang berbicara atas kami. Kami berikan seluruh hidup kami hanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan.
bagi nama Tuhan. Kami menyambut kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita yang Roh Kudus kerjakan di hati kami masing-masing. Kami datang kepadamu, kami menyembah Engkau dengan penuh hati yang bersyukur di hadapan Allah. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu, dan terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Kami akan memuji, menyembah Engkau bersorak-sorai demi nama Allah kami yang kudus. Allah yang memelihara kami, yang memberkati kami, yang menjaga dan melindungi kami. Allah yang menuntun kami untuk melangkah ke rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan itu Tuhan kami bersama-sama. Kami bersama-sama, tidak ada satupun di antara kami yang tidak menyembah Engkau. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, sudah melawat kami. Bahkan saat ini lawatan Tuhan yang luar biasa kami imani. Awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tuntunan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melayani, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhanlah yang memberkati. Bahkan Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Allah. Dan kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Kita percaya Roh tercurah dari surga area tempat ini. Amin. Kita sama-sama mau kasih sorak-sorai bagi nama Tuhan. Siap Bapak Ibu? Yuk kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Satukanlah kami ya Tuhan. Kami
tercurah, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi yuk kita nyatakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Ini iman kami bahwa setiap bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Kita percaya ada kuasa di dalam namanya. Amin. Mari kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Namanya menara yang teguh. Dia kota perlindungan kami Tuhan. Hanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
Mereka datang, mereka berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Kalau boleh saya mewakili, mereka minta bantuan, dukungan doa, perhatian daripada jemaat untuk mereka. Mari saudara, sebelum mereka mulai ibadah mendengar firman Tuhan, nanti waktu mereka di sekolah minggu, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kami, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan, kami menyambut mereka di rumah Tuhan, memperhatikan, mendukung mereka dengan doa kami. Mohon Tuhan memberkati ibadah mereka ya Allah, dari awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah mereka nanti, yang dipimpin oleh guru-guru yang Kau sudah kuduskan, yang Kau urapi. Kami mohon Tuhan melalui Roh-Mu, Tuhan berbicara bagi mereka ketika mereka menaikkan pujian, penyembahan, ketika mereka mendengar firman-Mu Allah, cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memegang mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak akan lewatkan mereka semua. Engkau genggam, Engkau pegang dengan kuasa-Mu Allah. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada bagimu, berkat Tuhan mengalir atas hidupmu, dan guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkenan memberkati mereka, orang tua murid diwakili Tuhan oleh anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati orang tua murid. Tuhan terima kasih. Yesus memberkati, Tuhan berkati, berikan hikmat bagi guru sekolah minggu Allah. Mereka tidak kerja sendiri, ada kuasa Tuhan menyertai, ada pimpinan Tuhan memimpin, ada hikmat Tuhan yang akan mereka andalkan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, karunia yang Kau sudah berikan bagi guru-guru sekolah minggu, dikembangkan terus bersama dengan Allah, dibagikan buat anak-anak sekolah minggu, sehingga hidup mereka menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak sekolah minggu. Mereka anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan melalui guru-guru yang mengajar, yang mendidik mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah, dengan hati yang takut kepada Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau menerima firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup selalu dekat kepadamu. Ku rindu hidup selalu
kasih Bapa di surga. Segala pujian dan syukur kami naikkan Tuhan atas kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Saatnya kami Tuhan akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan menjadi bagian hidup kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pada ibadah yang kedua kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sama seperti ibadah yang pertama. Dengan tema firman Tuhan, seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya, demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang ada di dalam kegelapan pasti membutuhkan cahaya untuk dapat menerangi dan sehingga matanya dapat melihat kemana dia harus berjalan, kemana dia harus bertindak. Tanpa cahaya, maka dia tidak akan bisa berjalan dengan benar. Mungkin dia akan tersandung, mungkin dia akan jatuh, mungkin dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Sama seperti seorang nelayan yang terombang-ambing di satu lautan yang luas di tengah kegelapan. Bapak-Ibu saudara-saudara bingung, tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Dia mengayuh terus ke depan, dia tidak tahu kemana yang harus. Yang pasti dia tetap berjalan karena dia tidak mau tinggal di tempat. Dalam hatinya, aku akan mengayuh terus sampai aku menemukan yang harus saya tuju. Dari kejauhan dia melihat titik api. Ada satu titik api yang dia lihat, sayup-sayup dari kejauhan Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga terbersit di dalam hatinya, di situ pasti ada kehidupan. Ya, ketika dia melihat api atau sinar yang jauh sekali, dia mempunyai pengharapan bahwa di sana ada kehidupan. Dan dia berjalan terus sekuat tenaganya mengayuh. Terus mencapai sampai kepada akhirnya dia bertemu dengan sinar. Sehingga dia bisa mendarat Bapak Ibu saudara-saudara. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Banyak manusia-manusia di dalam kegelapan. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi bintang bagi mereka. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersinar di tengah-tengah kegelapan itu. Supaya mereka dapat melihat. Sehingga mereka dapat berjalan dengan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan lewat hidup kita. Melihat cahaya sehingga mereka itu dapat jalannya tertuntun. Dapat jalannya itu diarahkan dengan pikirannya. Bahwa ketika melihat sinar bahwa di sana pasti ada harapan. Ketika orang lain melihat kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mengajarkan supaya orang yang tidak punya harapan menjadi punya pengharapan. Amin. Orang yang sesat jalannya menjadi tahu jalan yang benar oleh karena dia sudah melihat dengan terang, dengan jelas. Karena matanya sudah terbuka melihat dengan jelas. Kalau tadi matanya tidak bisa melihat oleh karena dalam kegelapan,
Ketika orang percaya ada di sana, mereka menemukan jalan keluar. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi ketika mereka melihat kehidupan orang percaya, di mana digambarkan tadi seperti bintang, mereka meyakini bahwa di situ adalah kehidupan yang benar. Karena kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah mendapat kehidupan yang benar, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Dan ketika mereka melihat kita, atau ketika mereka sudah bersama-sama dengan kita, supaya mereka itu mempunyai harapan bahwa mereka juga mempunyai hidup yang kekal. Itu harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi itu supaya mereka itu seperti bintang. Ya, mereka itu harus menjadi panutan, menjadi contoh role model di depan yang harus bisa dilihat oleh orang lain. Sama seperti surat yang terpampang di tembok. Seperti itulah hidup kita yang bisa dibaca siapa saja yang bisa lewat. Seperti slide ini. Siapa saja bisa melihatnya. Seperti itulah kehidupan kita. Seperti itulah bintang yang bersinar. Semua orang dapat melihat. Semua orang dapat menikmatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah orang percaya dapat menjadi bintang-bintang yang bersinar di dunia yang gelap ini? Yang pertama kita lihat di sana harus taat. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti diperingatkan di sana sebagai bintang yang bersinar itu harus tetap bersinar, jangan redup. Ya, harus tetap di dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus tadi tetap menjadi role model, menjadi panutan. Taat kepada setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Bukan hanya menyenangkan orang, kata Rasul Paulus, jangan menyenangkan saya waktu saya hadir bersama-sama dengan kamu. Tapi saya mau ketika saya tidak hadir bersama-sama dengan kamu, saya mau mendengar. Imanmu teguh, kamu tetap bersinar, kamu tetap menjadi panduan bagi setiap orang. Supaya mereka dapat melihat jalan yang benar. Seperti itu, karena Rasul Paulus sadar. Tidak mungkin saya setiap waktu, setiap saat bersama-sama dengan kamu. Demikian juga kita sebagai jemaat. Tidak mungkin gembala bersama-sama setiap kita tiap hari. Tetapi justru dia katakan, justru ketidakhadiran saya itu saya mau. Kamu tetap bersinar. Ya. Kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri di dalam Tuhan. Jadi dalam ketaatan itu harus diperlihatkan ketaatan. Harus tunduk kepada firman Tuhan. Ya. Harus taat kepada peraturan. Karena itu adalah suatu kewajiban kita untuk taat. Wajib taat. Kalau tidak taat tidak bisa menjadi bintang. Karena ketaatan itu akan dilihat oleh orang lain. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya. Kalau kita bertanya siapa yang tidak ada pergumulannya di dunia ini? Tidak ada. Orang miskin, orang kaya, semua punya pergumulan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai bintang, jangan kalah dengan pergumulan. Jangan kalah dengan masalah. Sama seperti bintang kita di langit, tidak selamanya bisa kita lihat dia karena ada awan. Ada awan yang gelap, hitam. Tetapi tidak selamanya awan itu berada di situ. Suatu saat dia akan menyisi, akan pergi. Maka kita tetap melihat bintang itu bersinar dan tidak redup. Seperti itulah hidup kita di dunia ini. Walau ada masalah yang merundung kita, ada pergumulan yang berat. Secara manusiawi sulit, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan mampu menyisihkan semua masalah itu. Maka akan terlihat tetap seperti yang dahulu bersinar, tetap bersinar. Amin. Jadi jangan kalah dengan masalah. Amin. Tetap bersinar di tengah-tengah pergumulan. Supaya orang lain dapat melihat betapa dia teguh imannya kepada Tuhan. Ya, betapa imannya itu kuat.
Sehingga mereka dapat melihat orang-orang yang percaya itu ya ada sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Keteguhan iman, ketaatan kita kepada firman Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Tidak bisa dikalahkan oleh penyakit. Tidak bisa dikalahkan oleh karena masalah yang banyak. Kenapa? Karena sinar atau bintang yang bersinar itu tidak akan pernah padam. Jadi harus taat. Filipi pasal yang kedua ayat 8 kita lihat. Filipi 2 ayat yang ke-8. Kita akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sebagai contoh. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang menjadi role model, ada yang menjadi contoh kita, ada yang menjadi panutan yang terlebih dahulu dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi kuat. Oleh karena Yesus Kristus sudah memberikan yang terbaik, memberikan contoh kepada kita semuanya. Ya, Yesus Kristus taat bahkan sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah salah satu contoh yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia tetap bersinar. Ya, dia melakukannya dengan kekuatan daripada Allah secara manusiawi. Demikian juga kita. Kalau kita lihat di dalam bagian yang kedua, dikatakan ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada satu keyakinan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam pergumulan yang berat, kenapa harus bersinar terus? Karena bukan dengan saya, bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya, bukan kecerdikan, kepintaran saya, tapi Dia, Yesus Allah kita, Dia yang bekerja di dalam hidup kita, amin. Dia yang memberikan kekuatan. Kalau dengan diriku tidak mampu, dengan diri kita tidak sanggup. Yesus yang bekerja, Dia yang mau. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan yang mau, siapa yang dapat menolak? Tidak ada yang dapat menolak. Oleh karena itu kita harus bangga. Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mau. Dia yang berbuat di dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk tetap menjadi bersinar sama seperti bintang-bintang di dunia ini. Dengan kata lain, meneladani Kristus. Ya, meneladani Kristus, tapi bukan untuk menyenangkan orang, tetapi menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus katakan, bukan waktu aku hanya datang supaya kamu merasa senang dan membuat sesuatu yang berharga karena aku ada di situ. Bukan seperti itu, tapi untuk Tuhan. Justru saat saya tidak hadir, saya mau supaya saya mendengarkan cerita tentang kamu. Ya, bagaimana kamu dapat teguh berdiri di dalam imanmu. Bagaimana kamu dapat menjadi sinar terang bagi orang-orang yang tidak seiman. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu yang Rasul Paulus mau. Itu yang Tuhan mau, yang disampaikan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pada saat ini. Tuhan mau seperti itu. Kemudian setelah meneladani Kristus, ya bukan untuk menyenangkan manusia atau orang tertentu, tetapi sebagai Tuhan, sebagai tugas yang harus kita lakukan. Ya, sebagai tugas yang harus kita lakukan. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang ke-12 bagian B. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tugas itu diberikan kepada jemaat. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat, tugas ini kuberikan kepada kamu. Ya, kamu harus tetap menjadi panutan contoh sebagai bintang-bintang yang bersinar. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari situasi dan kondisi, Rasul Paulus yang ada dalam penjara, Bapak Ibu Saudara-saudara, semestinya dia kecut dan tawar hati, tapi dia bilang kepada jemaat, jangan kamu bersedih tentang diriku. Ya, tetaplah bersinar di situ dan aku akan bersinar di sini. Kira-kira begitu.
Di dalam penjara ini, saya tidak mengeluh. Saya tidak kecewa kepada Tuhan. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus masuk penjara. Tapi justru di sini, kami dapat memberitakan firman Tuhan. Sebab itu banyak di sini yang menjadi bintang-bintang yang bersinar. Oleh karena itu, kamu pun harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus ini sungguh luar biasa, memberikan keteguhan kepada jemaat di Filipi itu, termasuk kepada kita. Tidak perlu dilihat orang lain, tapi lakukan yang terbaik. Kira-kira begitu kata Rasul Paulus. Ya. Supaya hatiku bergembira, supaya hatiku senang. Bukan karena pemberianmu, bukan karena sumbanganmu. Tidak. Tetapi akibat daripada perilakumu, hidupmu. Itulah yang membanggakan diriku, kata Rasul Paulus. Itulah yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan apabila aku mengingat kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita renungkan betapa hebat luar biasanya Tuhan di dalam Rasul Paulus. Kalau kita renungkan dalam-dalam, bisa kita sepertinya terisak, menangis. Betapa Rasul Paulus itu memberikan hatinya kepada jemaat itu. Supaya jemaat itu benar-benar jangan lalai akan firman Tuhan. Supaya mereka jangan meninggalkan firman Tuhan. Supaya mereka itu tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian bagaimana supaya dapat bersinar seperti bintang? Jangan sombong. Ya, kalau tadi taat, sekarang jangan sombong. Karena tadi kan dikatakan, bukan saya yang memberikan tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Berarti kita tidak punya andil di dalamnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membuat, Dia yang mau. Dia yang menggerakkan hati kita untuk melakukan semuanya itu. Jadi kalau kita melakukan yang baik itu karena Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Bersyukur atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bersyukur Tuhan memilih saya. Bersyukur Tuhan memperdulikan saya. Ya kan? Bersyukur Tuhan mau memilih saya untuk menjadi alat. Bersyukur kepada Tuhan, Dia buat saya menjadi bintang-bintang di dunia ini. Menjadi contoh, role model, panutan. Sehingga orang yang di dalam kegelapan itu dapat melihat ketika saya berada di sana. Mereka akan melihat kebenaran. Amin. Jadi tidak sombong, tetapi rendah hati. Karena Tuhan yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana supaya dapat bersinar seperti bintang-bintang selain daripada taat dan tidak sombong, tidak bersungut-sungut. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan memilih-milih pekerjaan ini dan pekerjaan itu. Apa yang dapat kita lakukan, lakukan. Contohnya di gereja main musik, oke. Jadi MC, singer, operator semuanya dihargai oleh Tuhan. Lantai, ngepel, Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya dihargai oleh Tuhan. Katanya dengan kata lain di sini katakan tadi, tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Saya melulu. Si Anu nggak pernah, tapi lakukan itu dengan senang hati. Lakukan itu dengan tulus hati, maka orang lain akan melihat. Waduh, mereka hebat ya. Tidak berlelah. Semua pekerjaan Tuhan mereka lakukan. Untuk kita semuanya. Pak Putu pernah menyinggung Michelle. Michelle kalau dikasih tugas tidak pernah membantah. Tidak pernah menolak. Ya bukan karena Michelle ada di sini. Tapi karena itu yang kita lihat. Saya menceritakan apa yang nyata, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak menceritakan tentang di luar. Seperti itu maksudnya kepada kita semua dituntut belajar. Ya. Tapi kalau yang lain tidak bisa melakukan, jangan kita bilang, ngapain sih itu orang? Lakukan saja dengan senang hati. Amin. Lakukan dengan tulus, jangan bilang mereka itu ngapain sih.
Itu menjadi persungutan, Tuhan tidak senang. Tetapi tetap bersinar menjadi bintang. Maka orang lain yang tadinya tidak mau, yang keras hati, lama-lama Tuhan akan rubah hatinya menjadi lembut. Dan akan malu terhadap dirinya sendiri. Dan akan mau bekerja tanpa disuruh. Amin. Kita dulu yang melakukannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita dulu yang melakukannya. Berusaha semaksimal mungkin atas anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua yang kita kerjakan ini untuk Tuhan. Pikiran kita harus seperti itu. Jadi bekerja dengan senang hati. Apalagi kalau ngepel di gereja. Ya kan, sambil melayani, lebih sungguh sambil ngepel lantai. Melayani, lebih sungguh. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita. Jadi jangan senang hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tidak ada rasa lelah. Lelah itu hilang semuanya. Karena ada sukacita di dalamnya. Nah dengan demikian kita harus berlomba-lomba berarti menjadi bintang di dunia ini. Kalau belum pernah kita lakukan, mari kita lakukan. Saya dulu semuanya jadi antri untuk bekerja di rumah Tuhan. Ya. Kalau semuanya berlomba-lomba bekerja di rumah Tuhan, apa aja pekerjaannya? Banyak. Tapi saudara-saudara, banyak pekerjaan di rumah Tuhan. Bukannya di mimbar seperti ini. Ya, banyak yang harus kita lakukan. Ya, menyapu, ngepel, bersih-bersih dan lain sebagainya. Apa yang ditugaskan gembala, berkunjung, itu pun pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk orang sakit. Berdoa untuk orang lain, walaupun kita di rumah. Jadilah bintang, sehingga setiap orang yang mendengarkan tentang kita, mereka itu mendapatkan sesuatu yang berharga, yang lebih daripada didapatkan di luar. Mari kita lihat tentang persungutan. Bilangan 4 ayat 29. Bilangan 14 ayat 29 demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tuhan benci dengan persungutan. Ya. Mereka itu selalu bersungut-sungut. Kenapa ada begini? Kenapa begitu? Kenapa enggak di Mesir? Tidak mensyukuri bagaimana Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan. Kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya pun bisa terjadi seperti itu. Ada masalah pergumulan yang berat, sakit, penyakit. Kenapa seperti ini? Bisa orang bersungut-sungut. Bukankah aku sudah setia kepada Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan benci persungutan. Kalau saya angkat kembali tentang diri saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, 2011, waktu saya menikah, sedikit saya kembali ke sana, ya. Saya melayani di rumah Tuhan itu full time. Semuanya saya lakukan. Semuanya. Dari lantai sampai mimbar. Semua saya lakukan. Tapi suatu saat ada di mana Tuhan untuk mendidik saya. Itu jalannya Tuhan. Walaupun saya saat itu tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Disebut bahwa saat itu saya tidak bisa bekerja sama lagi
dengan para gembala dan majelis di sana. Sampai hari ini saya tidak tahu apa masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian istri saya melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. 3 minggu kemudian dia sakit, dibawa ke dokter. Apabila 1 minggu tidak berubah, dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu kami 1,5 bulan tidak pulang ke rumah. Sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau menuntut, banyak tuntutan saya kepada Tuhan sebenarnya. Kalau saya mau bersungut-sungut sebenarnya banyak. Tuhan, apa yang Tuhan tidak lihat saya lakukan? Apa yang tidak saya kerjakan? Semua hidup saya untuk Tuhan. Air mata saya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang menangis waktu bujangan? Kalau saya bisa menangis Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua Tuhan saya berikan. Kalau saya mau seperti, tapi kata-kata itu tidak pernah saya keluarkan kepada Tuhan. Tidak pernah, Tuhan bukankah udah saya berikan semuanya. Saya tidak pernah bersungut-sungut. Tidak pernah menuntut apapun. Walau kata orang bilang tentang hal-hal yang tidak baik terhadap saya. Saya harus berdiri tetap teguh di dalam iman saya. Sehingga sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Kalau saya ingat itu kembali, ya, saya mengagungkan Tuhan tetap. Apa yang Tuhan berikan, ya kan, berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan yang punya hak atas segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Ya, untuk apa yang kita lakukan. Karena artinya apa? Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan buat, Bapak Ibu Saudara. Tidak sebanding. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak sebanding untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita manusia yang bobrok. Manusia yang tidak layak. Manusia yang tidak berguna. Diangkat oleh Tuhan menjadi biji matanya. Diangkat oleh Tuhan menjadi hak miliknya. Oleh karena itu tidak punya hak kita untuk bersungut-sungut. Makanya Tuhan marah. Tuhan menghukum mereka di sana semuanya. Oleh karena tidak bisa menjaga hatinya. Tidak menjadi bintang yang bersinar bagi orang-orang atau suku-suku di sekelilingnya. Tapi justru membuat hati Tuhan murka. Sehingga mereka itu banyak yang meninggal oleh karena persungutan mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-15 kita lihat, mengapa tidak bersungut-sungut? Ayat yang ke-15 dalam pembacaan kita hari ini. Supaya menjadi bintang-bintang yang bersinar di dunia. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tidak beraib. Tidak ternoda, tercemar, kotor oleh karena kehidupan dari luar yang mencemari hidup kita. Tidak terkontaminasi. Ya. Tidak tergoda. Tidak tercemar atau tercela, yaitu sikap atau tingkah laku yang buruk akibat daripada kehidupan dunia yang gelap. Jadi jadilah terang di dalam kegelapan supaya matanya dapat terbuka melihat jalan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi karena berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat, bengkok hatinya yang berliku-liku, yang pintar berkata-kata, cerdik berkata-kata, tetapi buruk di dalam tingkah laku. Sesat, tidak dapat melihat jalan ke depan. Buntu. Tetapi kita sebagai orang percaya ketika berada di tengah-tengah mereka itu, matanya terbelalak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dapat melihat, oh iya, jalan kita harus ke depan. Tidak buntu bingung berputar-putar oleh karena gelap. Tetapi ketika ada di sana mereka dapat mengarahkan hatinya, melihat kita. Dan mereka dapat berpikir dengan jernih, dengan benar, dengan cerah hatinya. Untuk dapat menentukan sikapnya
lewat kehidupan kita sebagai bintang-bintang yang bersinar. Karena itu jadilah orang-orang yang bijaksana. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang tidak menuntun banyak, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi bintang itu tetap, tidak berubah. Dimanapun kita berada, harus teguh iman. Jangan berubah oleh karena situasi dan kondisi di lingkungan kita. Ya. Jangan kita tercebur kepada kehidupan duniawi. Tetaplah berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah menyinari orang-orang di sekeliling kita. Jadilah orang yang bijaksana. Supaya setiap orang yang berbicara kepada kita, setiap orang yang berkomunikasi, setiap orang yang bergaul dengan kita, mereka itu dapat melihat kebenaran. Sehingga mereka itu percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kemudian yang terakhir, kita lihat supaya dapat bercahaya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan katakan dari mulut yang satu memuliakan Tuhan, dari mulut yang satu bisa menghujat Tuhan. Apabila dari mulut kita ini keluar bahasa-bahasa yang tidak membangun, bukan Tuhan kita akan dipuji dimuliakan orang, tapi Tuhan akan dipuji, akan dihujat, akan disepelekan orang, akan tidak dihargai orang. Tetapi ketika dari mulut kita ini mengeluarkan kata-kata bijak, kata-kata yang membangun, maka orang lain akan gentar dan takut. Mereka akan memuliakan Tuhan juga. Bapak saudara-saudara, oleh karena itu, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, tetaplah bersinar. Sekali lagi, jangan takut dengan kekalutan dunia. Apapun yang akan terjadi di dunia ini, tetaplah iman kita fokus kepada Tuhan. Tetaplah kamu bersinar di tengah-tengah masyarakat itu. Jangan goyah. Situasi dan kondisi yang bagaimanapun di dunia ini. Karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, jadikanlah dirimu menjadi garam. Jadikanlah dirimu menjadi pengawet bagi orang-orang di sekeliling yang sudah mulai hancur, yang sudah mulai berulat, sudah mulai belatungan. Tapi ketika kita ada di sana, mereka itu menjadi hidup kembali karena kita sudah dihidupkan oleh Kristus. Amin. Jadilah orang-orang yang bijaksana, jadilah menjadi bintang-bintang yang bersinar di dunia ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan menjadi bintang-bintang yang bersinar di dunia ini. Bukan karena kemauan kami, tetapi karena Tuhan yang mau dan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kemampuan kepada kami untuk tetap berdiri teguh Tuhan. Walau dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu di dunia ini. Walaupun Tuhan Yesus Kristus di dalam kegelapan, mungkin karena penyakit, oleh karena ekonomi, pekerjaan, apapun yang kami alami. Supaya kami tetap menjadi bintang yang bersinar Tuhan. Orang lain dapat melihat sehingga mereka mendapat pengharapan ketika melihat kami. Merasakan bahwa di dalam kehidupan kami ada hidup. Oleh karena kami sudah dihidupkan oleh Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap berbicara di dalam setiap hati kami. Lewat Roh-Mu yang kudus.
Sehingga firman Tuhan ini kami bawa pulang dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sarmen untuk kebenaran firman-Nya. Siap untuk menjadi bintang-bintang di dunia ini? Amin. Kita percaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita memuji Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja kami. berserah penuh kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan mau bawa kami kemana, Tuhan mau menetapkan kami di mana, itu semua oleh karena kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati ibadah kami pertama dan kedua melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani WL Musik Singer, multimedia, begitu juga dengan Asher dan juga Tuhan bagian sound system. Tuhan memberkati mereka. Hamba Tuhan sudah menjabarkan firman Allah Bapak Pendeta Sarmen. Tuhan berkati mereka dan kami mohon kepadamu Allah. Saat siang hari ini sebelum kami meninggalkan ruang ini, kami membawa Ibu Yani ke dalam tangan Tuhan. Mohon kuasa kesembuhan Tuhan terus mengalir pasca operasi ini. Kiranya kuasa Tuhan boleh dialami dan kami semua boleh menyaksikan betapa dahsyatnya Allah Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Ibu Yani mengalami ini saat ini Tuhan, kami percaya keluarga Pak Yanto dibungkus oleh kuasa darah Yesus, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Keluarga ini mengalami kuasa mujizat Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini, baik ibadah pertama maupun yang kedua, atau mereka yang tidak bisa hadir siang hari ini. Tuhan, di dalam nama Yesus kami terus berharap kepadamu, memohon kepada Allah supaya Tuhan terus melindungi, menjaga kami, menjauhkan kami daripada hal-hal yang tidak baik, supaya kami tetap menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini, yang membawa, yang menyaksikan tentang kasih Tuhan, membawa nama Tuhan, membawa kasih Tuhan, membawa firman Tuhan dalam hidup kami, melalui hidup kami, tingkah laku, sikap kami. Ada orang-orang yang
datang kepadamu, menyerahkan hidup kepada Engkau, percaya kepada Allah melalui sinar kami yang berasal daripada Allah. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi bintang-bintang yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ada di antara kami saat ini Tuhan yang datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh memerlukan kekuatan daripada Allah. Rasa putus asa, Tuhan menolong kami supaya kami tidak larut dalam keputusasaan ini. Kami terbangun, dibangun oleh kuasa Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan, beriman akan kuasa Tuhan. Maka semua masalah kami ini Allah boleh terselesaikan oleh karena campur tangan daripada Allah. Tuhan, kami bawa masalah kami, pergumulan yang berat ini, apapun bentuknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan pulang dengan penuh damai sejahtera yang daripada Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sedih dihiburkan oleh kuasa roh Allah. Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, akan tetap tinggal dalam hati kami masing-masing. Ada kekuatan baru daripada Allah untuk kami alami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan rupiah yang dibawa oleh anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan Allah, supaya kami dapat bekerja. Dengan pekerjaan ini kami boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada ibadah pertama dan kedua hari ini, dalam nama Yesus kami mohon Tuhan menggerakkan mereka, mengingatkan mereka, menolong mereka untuk bersemangat mencari Allah, bersemangat bersekutu dengan Engkau di rumah ibadah, karena di sini mereka akan berjumpa dan mengalami lawatan Allah, mendengar firman Allah, mendengar apa yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan lurus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Haleluya, haleluya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai hidup saudara. Dan Roh Kudus Tuhan Allah sendiri akan memimpin saudara. Dengan cinta daripada Yesus akan melengkapi kehidupanmu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bintang-bintang yang bersinar, yang bercahaya dalam kegelapan, sehingga akan ada orang datang kepadamu mengenal engkau melalui kehidupan kami. Keluarga kami pun diberkati oleh Allah, pelayanan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat daripada Allah. Haleluya.